Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang berhormati para ibu-ibu, fatayat, mbak-mbak fatayat, ibu-ibu lagi, mbak-mbak fatayat, anak jabat taman. Kegiatan kota nih. Napa? Kegiatan kota. Oh, kegiatan di kota. Fatayat Kota Madiun. apa istilahnya kota? Pimpinan cabang PC Kota Madiun. PC Fatayat Kota Madiun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk melaksanakan pengajian rutin kita, yaitu setiap Jumat Kliwon, walaupun dalam keadaan lebih mawon hujan dan sekarang masih gerimis, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, dan yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para mbak-mbak yang saya hormati, sebagaimana permintaan saking bahwa iso ngajine biar bervariatif, cukup ngaji kitab. Ngaji kitab memang sesuai dengan tema yang ada di kitab. Mulane kalau dek mau matur kali Eli, kalau seperti itu silahkan nanti misalnya setiap pertemuan itu temanya berganti-ganti sesuai dengan keinginan saking panjenengan sedaya. Silahkan ditentukan temanya, nanti kita ngaji sebentar terus kemudian diperbanyak di diskusi. Nah, nanti malah kira-kira malah benar. Masalah waktu monggo dikaji ulang. Nanti kalau musim hujan sore ini biasanya sore itu lebih banyak hujan, hampir setiap hari hujan. Makanya monggo dikaji ulang, keluar dari mawon. Masalah tempat juga monggo kalau memang perlu di rolling, silahkan keluar dari mawon. Pada pertemuan sore hari ini kita ingin membahas tentang Klaten rata-rata fatayat itu sudah menikah. Fatayat itu rata-rata sudah menikah. Kalau urung menikah biasanya ibu IPBN. Gue ingin berbicara tentang membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dalam bahasa agama itu usratus sa'adah, membangun keluarga yang bahagia. Nah, niki memang kita kasih pengantar mawon. Kanten terkadang apa yang ada di atas kertas, teori-teori yang ada di atas kertas itu tidak seindah ketika sudah dijalankan. Ketika masuk tentang rumah tangga, ternyata membangun rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan. Ketika saat durunge nikah itu bayangannya bosing suaminya ataupun istrinya, itu bayangannya sing indah-indah toh. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke dalam pernikahan,
niku mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan manten anyar lah. Kalau manten anyar mungkin masih jadi urung ketok asli. Tapi ketika sudah mungkin berjalan setahun, dua anak siji dan seterusnya, mungkin itu akan mulai muncul masalah-masalah. Makanya orang Jawa itu mengatakan bahwa masuk dalam pernikahan niku diibaratkan sebagai biasanya MC manten ini kan gebyur ning samudra ning bebrayan. Nggih. Jadi orang mau menikah itu diibaratkan masuk ke dalam pernikahan itu gebyur ning samudra ning bebrayan. Samudra niku napa? Samudra itu adalah laut. Jenengan ketika melihat laut, ketika dilihat dari jauh, itu pasti tampak indah sekali. Nggih. Laut niku ketika dilihat dari jauh, itu sangat indah. Jadi begitu biru, gitu awal dewi ketika jenengan napa mlaku teng Pacitan niku dalam jalur lintas selatan Pacitan, tentu itu kan dekat dengan laut. Ketika melihat laut begitu indah, wotok, apik ngoten nggih. Tapi begitu kita dekati, ketika kita dekati terus kemudian mungkin awake dhewe numpak perahu ning gone laut. Niku keindahan itu terkadang bisa berubah menjadi sebuah kengerian. Oh, begitu dijejeki ternyata ombak teng pinggir mau ombake wis gede. Pemenang mungkin nyebrang. Ketika wis nyebrang numpak perahu, nah itu mriku enten angin. Begitu enten angin akhirnya ombaknya juga besar. Bisa-bisa anak boten beruntung ini bisa tenggelam. Nah, pernikahan juga seperti itu. Jadi kadang awake dhewe niku membayangkan sing indah-indah, sing lanang nggih suaminya membayangkan sing indah-indah, sing wedok nggih ngoten calon istrinya juga membayangkan yang indah. Begitu ternyata masuk ke dalam pernikahan, mulai muncul permasalahan. Makanya ada makalah Jawa, ya omongan orang Jawa niku wong rabi niku penake sak klenteng rekasane sak rendeng. Nggih, nate mir nggih. Dadi wong nikah niku dadi penake sak klenteng rekasane sak rendeng. Tapi walaupun seperti itu, kita tidak boleh orang terus kemudian wedi terus ora nikah. Ojo niku jenenge napa melawan sunnatullah. Bahkan Kanjeng Nabi niku nek mendorong orang untuk menikah. Niku ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan juga para pemudi mestinya, kalau memang kalian sudah mampu untuk menikah, mampu untuk biaya, setelah mampu lah secara fisik, mampu secara finansial, mampu nikah, falyatazawwaj. Kenapa? Napa jenenge fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena pernikahan itu akan menjaga pandangan kita dan juga menjaga kemaluan kita. Lha terus urung kuat piye biayane urung duwe nggih makar urung enek calone urung enek misalnya. Karena paling kan jadi napa jenenge secara fisik wis oke, secara apa finansial ya cukup lah, tapi tidak calonnya urung enak. Ketika sudah misalnya belum bisa, napa solusinya? Solusinya adalah fa illam yastati fa alaihi bisawm. Nek urung iso ya poso. Ngoten poso. Nah, kenapa harus puasa? Karena puasa itu adalah fa innahu lahu wijar. Karena puasa itu akan meremukkan nafsu. Niku napa motivasi Kanjeng Nabi untuk menikah. Wadah hadis-hadis tentang niku. Enten malih hadis niku hadis sindiran banget ya. Jadi enten malih miskinun rajulun laisa lahu zawjatun.
miskin, wong lanang sing ora duwe bojo. Terus saya sing takon, walaupun sugih Kanjeng Nabi, iya walaupun sugih tetap dikatakan miskin. Terus saya ngoten, miskinatun imra'atun laisa lahu zauj. Jadi wong wedok sing miskin, seorang perempuan yang tidak punya. Mulane memang Islam itu sangat mendorong untuk ketika memang sudah saatnya, ketika sudah mampu menikah. Lah, enten niki sampai saya Kanjeng Nabi ketika sudah menikah. Niku enten dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 ketika seseorang itu ingin bahagia, ada 4 kuncinya. Arba'un min sa'adatil mar'i. Napa niku sing pertama? Antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama adalah ketika dia memilih istri. Ini sing bapak-bapak orang. Ya wis, ketika memilih suami, mboten mawon. Nggih, ketika memilih suami. Ya, sing pertama ketika memilih suami ya golek suami sing saleh. Antakuna zaujatuhu sholihatan. Suami antakuna zaujuhu sholih. Golek calon wong lanang sing saleh. Mulane ketika orang mau menikah niku enten omongan Jawa malih makalah Jawa, bukan pepatah nggih. Semacam pitutur Jawa. Wong niku nek sadurunge nikah melekno mripate sak ombone, jembengen kupinge sak ombone. Tapi nek wis nikah ya kudu diremne maca musahab. Aja kualik. Wis nikah bareng sik ora wis. Sik malah wong lanang itu biasane. Iku ora ana wong lanang bareng. Nggih. Jadi jangan anu nggih. Kadang ngeten lho. Kadang di kajian-kajian yang sewu di Fataya, di Muslimat itu kadang menganggap bahwa agama Islam ini kok rada bias gender ya, biasanya seperti itu. Sebenarnya bukan bias gender. Jadi lebih memposisikan perempuan sebagai di bawahnya lagi. Ya, dalam hal tertentu, tapi dalam hubungan ini bukan ada saling. Ada saling. Nah, niku sing pertama ngoten niku. Mulane enten bibit wong Jawa sadurunge nikah deloken sisik bibit bobot bebek. Nah, niku jane mau itu asal dan manten jane. Lah, ngoten. Dadi delok sisik. Piye napa jenenge nek perlu diistiqomah. Makane awake dhewe niku kan enten sing namanya cara untuk mungkin didelok secara dohir kita lihat wis apik, wong yo ganteng, wong yo ketok sugih, ketok yo alus, napa mboten kasar, tidak mungkin akan melakukan KDRT misalnya, tapi belum tentu. Mulane awake dhewe niku enten niku nek masalah niku kula pengalaman kula kathah ya. Enten lah pengalaman. Mulane istiqoroh niku penting. Nggih, istiqoroh. Jadi kalau ini terinspirasi ada satu kitab Ihtiti Risalah Muawanah yang kita kaji ini enten. Idza aradta as-suru'a bi amrin muhimmin bi musyawarati man tahfiqu bi ma'rifati. Ketika kamu mau melakukan suatu perkara yang penting, maka hendaknya kamu bermusyawarah dengan orang yang kamu percaya bahwa dia tahu. Dia ma'rifat. Monggo kalau mau sudah istiqoroh dia monggo. Orang tidak mampu istiqoroh sendiri, soal orang yang kita percaya bahwa dia punya kemampuan untuk itu. Atau kita harus yakin di sampun. Oh ini aku yakin lah ini. Mau aku nikah hari ini insya Allah dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dia orang yang tidak kasar dan lain sebagainya. Pokoknya mantap mau dilakukan mawon. Wong jenenge barang sing
akan datang niku sesuatu yang akan datang tidak ada yang bisa memprediksi. Isone nggih usaha ikhtiar iki kita ya apik nggih maju. Niki ikhtiar tadi. Jadi golek bojo sing saleh. Orang pintar ngaji paling tidak dia ya dalam hal-hal yang prinsip kayak sholat dan lain sebagainya, dia bukan orang yang jenenge melakukan kemaksiatan yang fatal. Nah, misalnya bukan seorang peminum, seorang penjudi, seorang pecandu narkoba misalnya, bukan seorang yang pekerjaannya di dunia kemaksiatan, jalan. Ini gue yang pertama. Jadi jodohnya adalah orang yang saleh. Kemudian yang kedua, nek wis duwe bojo sing saleh, harapan kita setelah kita menikah niku pengen duwe anak. Selanjutnya adalah wa auladuhu abror. Jadi kunci yang kedua atau kiat yang kedua adalah nek pengen keluargane niki bahagia, nek duwe anak didikan sing apik, kenalkan dengan agama, didik akhlak yang baik. Harapannya apa? Anak tersebut menjadi anak yang abror, bocah sing apik. Walaupun memang tidak semudah, sekali lagi didik anak niku ora padha karo nyetak boto. Jenengan mongkon ora padha karo nyetak roti. Tidak roti iso dicetak sebagaimana keinginan jenengan. Nggih, iso dibentuk warung, iso dibentuk kayak abang-abang dan sebagainya menarik. Niku nek roti. Tapi anak tidak seperti itu. Tapi usaha tetap wajib. Jadi kita didik yang baik, kita ikhtiari yang baik, setelahnya kita pasrahkan semua kepada Allah. Niki. Terus kemudian yang nomor 3, niki wa khulatahu sholihina. Niki penting. Jadi golek napa jenenge pergaulan nggih. Wa khulatahu pergaulannya adalah pergaulan yang baik. Jenengan punya suami, niki paling tidak dilihat. Iki pergaulane bojoku iki karo sapa wae. Niku paling tidak jenengan harus tahu. Gambaran walaupun tidak secara detail, kayak apik lah. Kerjane ya apik, insyaallah tidak nika. Karena konco niku pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi tentang taklim niku perlu kalian di kitab taklim itu didakwakan bahwa teman yang jelek itu ibaratnya kayak ulo ireng. Ulo ireng ini ulo yang paling berbisa. Jadi uang niku ketika pengen melihat seseorang niku apik elek seseorang ojo kok tekoni. Kowe anu apik ora, sifatmu apik ora, kok ditutuki jenengan niku. Diseneni jenengan musuhi. Delok mawon kancane. Oh, teman bergaulnya siapa? Oh, teman bergaulnya kok iki. Oh, berarti kita ini bisa jadi juga ketularan atau mungkin paling tidak dan itu penting. Wa khulatahu sholihina. Terus kemudian nomor sekawan warizquhu fi baladi. Niki ya penting. Niki tidak wajib tapi niki sangat menunjang. Napa? Rizkinya itu berada di daerahnya sendiri. Artinya nopo? Artinya antara suami dan istri niku tidak LDR, apa dia istilah tadi? Long distance relationship. Jadi hubungan jarak jauh. Karena itu real. Ini bisa dilihat, bisa disurvei yang saya di pengadilan agama dimanapun, di Madiun, di Ponorogo. Ini angka perceraian tertinggi ini adalah TKW dan TKK. Kenapa? Bisa jadi ini karena hubungan jarak jauh. Wong niku piye orang keluarga bahagia, piye orang tahu ketemu.
kemerong tahun pisan. Gue ning omah paling sesasi bae bodo kok budal. Ya walaupun mungkin nyuwun sewu napa uangnya dikirimi terus. Nggih. Tapi ada napa nafkah lain yang tidak terpenuhi. Dan ini kan bisa menjadi baik suami maupun istri. Lho niku real niku. Jadi kula duwe kanca. Jadi padha-padha dadi satu TKI, satu TKW. Padha-padha lumane tapi tempatnya beda. Sitok ning Singapura, sitok ning Malaysia. Akhiripun buyar. Ya karena apa? Ya karena memang berjauhan. Mulane nek saged nek iso rezeki niki ya nggone dhewe. Artinya apa? Artinya ya ketemu terus. Jadi misalnya pagi berangkat kerja, terus sore teko mulai. Walaupun itu bukan juga jaminan. Tapi paling tidak cara ngoten usahane niki untuk menciptakan iki luwih enteng timbangane jarak jauh. Ngoten. Nah, niki napa jenenge resep saya Kanjeng Nabi. Ini hadis riwayatipun Ibnu Asakir. Jadi kalau langsung malih arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 resep kebahagiaan seseorang. Yang pertama antakuna zawjatuhu sholihatan. Yaitu punya jodoh. Kalau suami punya istri yang solehah, kalau istri punya suami yang soleh. Yang kedua adalah wa auladu abrorun. Punya anak-anak sing apik-apik, sing bagus-bagus, sing soleh. Kemudian yang ketiga adalah wa khulatuhu sholihina. Teman bergaulnya, baik suami ataupun istri itu baik-baik. Baik. Yang keempat ini warizquhu fi baladi. Jadi rezeki ini mata pencahariannya itu neng gone negarane dhewe. Artinya di daerahnya sendiri, tidak jauh. Artinya apa? Bahwa antara suami dan istri tidak terpisah jarak jauh. Karena ini jadi masalah, ini jadi masalah. Jangan kan kalau nglakoni niku, Bu. Kalau nglakoni materi anyar niku, nggih. Jadi selama 1 minggu ini harus kalau bagi 2 waktu. Terus dibagi antara Madiun kali Ponorogo, karena di Ponorogo pengen tasik punya ibu, punya tanggungan sawah pun Ponorogo ini. Nah itu 3 hari di Madiun atau 4 hari di Madiun, yang sisanya di Ponorogo. Ini kok rasanya kesel. Nah ini bagian dari kiat atau cara saya Kanjeng Nabi Muhammad untuk menciptakan usratus sa'adah atau keluarga yang bahagia. Pun sahabat mawon niki stimulus, monggo kalau ada yang mau bertanya atau bahas tentang pertanyaan. Nah, kalau ibaratkan bahwa orang masuk dalam rumah tangga ini koyok masuk nih samudra, masuk ke dalam laut. Nah, ketika sudah masuk nih laut, ini bisa jadi ada angin, ada ombak yang besar yang mengancam perahu yang kita duduk, rumah tangga yang kita tumpangi ini bisa terancam tenggelam. Oleng bisa jadi oleng tok mungkin masih bisa bar oleng terus anginnya reda, cuaca menjadi baik kan. Tapi nek oleng terus angin saya gede itu bisa tenggelam. Mulane nek menurut kula harus ada pengertian antara suami dan istri. Nek sing kemudian suami mentang-mentang sebagai kepala rumah tangga, ya memang kata ya, seorang suami yang egonya tinggi. Aku kepala rumah tangga, kabeh kudu manut aku. Dan ini yang bisa jadi masalah. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, walaupun ada hadis nyun sewu, walaupun hadis niki kategori pejuang gender WDL ini mengatakan itu sebagai
hadis misoginis. Hadis misoginis itu hadis-hadis yang lebih bukan dalam tanda kutip lebih merendahkan para perempuan. Kapanpun suami ingin istri harus siap misalnya ya. Tapi kan kudunya suaminya juga harus mengerti. Ojo gue pengen tok, tapi kudu delok bagaimana kondisi istri. Wong istri jengkok kesel tenan wes. Ya mesakne ngoten. Dawuh Kanjeng Nabi, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian para suami adalah para suami yang khairukum li ahlikum. Suami sing paling apik, suami sing paling ganti, suami sing paling ngerti, suami sing welas dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya Kanjeng Nabi adalah orang yang paling baik dengan keluarga, dengan istrinya, dengan putra-putra. Kanjeng Nabi padahal garwane pinten? Mboten 11. Kanjeng Nabi niku garwane 9. Walaupun pernah ada ada masalah juga, itu masalah juga, ya. Tapi tetap Kanjeng Nabi adalah yang terbaik. Adanya masalah dalam keluarga Kanjeng Nabi ini untuk memberikan contoh. Nah, terus hadis niku. Ma akraman nisaa ila karim. Tidak ada yang memuliakan seorang perempuan kecuali dia orang yang baik. Jadi wong lanang sing mulya niku adalah wong lanang yang mau memuliakan perempuan atau istri. Perempuan secara umum khususnya adalah istrinya. Wa ma ahanahunna illa laimun. Dan tidak ada seorang laki-laki yang menghinakan perempuan kecuali dia orang yang hina. Ini ku dawuh Kanjeng Nabi. Mulane orang elek wong lanang, orang lanang iki ora oleh wong lanang niku mentang. Mboten parah. Bahkan nek nuruti kitab fikih secara terperinci, niku justru yang wajib memberikan berat loh nafkah niku sampai kudu mencarikan napa jenenge pembantu dan lain sebagainya. Ini kenapa dijlentrehne kadang niku. Lah sing didelok napa? Kudu manut tok wong lanang. Lah kewajiban dia untuk memberikan nafkah, untuk napa meringankan beban istri. Niku boten diterima. Niku jadi wong lanang sing egois. Wong laut. Kula mboten memprovokasi. Nah, kita balik pada permasalahan tadi, bahwa ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, niku nggih nek iso sekuat tenaga sebisa mungkin nggih niki dipertahankan. Dengan cara apa? Nggih, berbicara, komunikasi dibangun dan lain sebagainya. Teori-teori sing ngoten niku lah. Komunikasi dibangun, disentuh hatinya. Jangan satu lagi yang tidak boleh lupa donga. Niku biasanya dengan ibu-ibu niku mati. Amin. Jadi ketika ada suaminya sing mulai ya pokoknya bahasane napa? Ya didongakne. Karena diomongi biasanya jadi tukaran niku nggih. Wong lanang itu diomongi rada angel lho. Karena dia punya ego yang tinggi, merasa bahwa dia adalah kepala keluarga. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Terus mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Insya Allah nek niki iso. Tapi nek wis ora iso bener-bener sudah enggak kuat tenan. Nggih. Enggak kuat tenan. Enten jalan. Karena ketika sebuah pernikahan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan. Karena ketika dipertahankan justru akan kemadorotannya lebih besar. Seorang perempuan aja hak yang namanya gugat cerai. Tapi ini jalan terakhir sakit atau urung masalah sidik terus. Sing lanang nggih ngoten. Mare wong lanang iki. Lah, seorang laki-laki
niku harus bener-bener hati-hati dengan ucapannya. Harus bener-bener hati dengan ucapan. Ucapan talak, ucapan cerai, ucapan pisah, ucapan pegat nek basa Jawa. Niku punya konsekuensi yang sangat-sangat serius. Walaupun niku dilaksanakan diucapkan dengan marah, dengan guyon mawon dados niku. Lho nggih. Dados di Fathul Qalb dikatakan karena saking jangan sampai ucapan talak, ucapan cerai itu jadi atau jatuh baik diucapkan dengan serius maupun dalam keadaan guyon bercanda. Lah kadang nggih wong sing ora ngerti ya Allah sebojak kadang kowe tak cerai wis pisah pegatan ade dadi niku. Itu sudah sah. Kalau dalam arti secara agama loh gini, saya secara agama. Jadi ngeten, talak itu ada dua macam. Yang pertama talak soreh. Talak soreh itu talak yang diucapkan dari kata-katanya saja sudah jelas bahwa itu talak. Bahwa kata-katanya saja sudah. Makanya kata-kata talak, cerai, pegat ini sudah soreh bahwa itu adalah bahwa si suami niki mau menceraikan istrinya. Kalau dalam fikih itu bahasanya tolak tuki. Tolak tuki, awakmu tak cerai. Dadi jatuh talak sah. Nah, terus yang kedua ini jadi talak soreh ini, talak soreh itu talak yang jelas artinya dari ucapannya sudah tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan tidak bersayap, katanya tidak bersayap, satu mana. Enten yang kedua namanya talak kinayah, talak kinayah itu talak sing sifatnya belum tentu talak, tapi itu bisa dimana talak, bisa dimana tidak. Kata-katanya bersayap. Contohnya apa? Wes muli orang mbok ngono. Betul tak oleh. Dari mungkin ya. Nah, ketika talak yang kinayah niki itu nanti tergantung dari niatnya suami. Ketika suaminya niku mengatakan wes kowe tak oleh ini. Wes mulya ngene ngono. Betul tak olehnya aku nang ngono. Itu ditekoni. Awakmu muli ngono kuwi niatmu opo? Nek niatnya hanya sekedar emosi terus kemudian orang kok niat cerai, betul niat cerai, tidak ada niat cerai maka tidak jatuh. Tapi nek kemudian ada niat cerai dalam hatinya, nah, maka menjadi talak. Ditekoni, misalnya ngeten. Biasanya kan wong lanang niku ya betul loh. Ini bangsa kula. Gitu. Biasanya wis emosi ngoten niku. Nggih. Wis baru tak olehne. Mulih oleh keluargamu. Enten ngoten masalah. Engko 5 dina kalau mungkin ora butuh nggih. Niku dipahami nek. Iya nakal. Ketika seperti itu sebagai istri dia harus tanya, Mas, sampean gawe ngulehne aku gawe niatmu apa? Ya gur emosi ae aku ya. Gur nggih bukan kuwi ya mesti gun gawe pelajaran nang awakmu tok. Kok berarti ora niat cerai aku ora. Betul. Ketika tidak niat cerai berarti tidak jatuh. Artinya hubungan suami istrinya sareng, ngoten kok. Itu. Tapi nek diniati cerai berarti statusnya sudah talak. Kudu dirujuk nek rujuk piye? Nek secara agama gampang mawon, rujuk rojak tuki. Yo sik, aku tak rujuk deh. Pun sama. Ketika masih berada di dalam masa iddah. Jadi talak itu yang tolak rojai, ada talak bain. Talak rojai itu talak yang masih bisa dirujuk. Ini pinten talak 1 dan talak 2.
Jadi ketika terjadi talak seperti itu dan masih berada di dalam masa iddah, maka boleh suami merujuk kembali dengan cukup mengatakan rojak duki. Di awal aku tak balik awal. Tapi ketika sudah melebihi masa iddah ini kan ada masa iddah karena kematian suami. Kalau masa iddah karena kematian suami, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddahnya karena dia masih berada di mengandung, ketika istri hamil terus kemudian dicerai, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau misalnya dia begitu dicerai masih ada siklus haidnya, maka 3 kali suci. Ketika masih dalam masa itu, maka boleh untuk dirujuk kembali. Ketika sudah di luar masa iddah, bagaimana ketika suami rujuk? Maka harus ada akad nikah baru, kudu nekane, napa wali malih, terus kemudian saksi 2 lagi, mahar lagi, semoga sesuai dengan. Jadi harus ada tasdidun nikah, pembaharuan pernikahan. Tapi kalau masih talak, masih berada dalam masa iddah, maka itu cukup dengan kata-kata rojak tuki, itu bahasa Arabnya, bahasa Jawa nih, awakmu tak rujuk deh, aku rujuk karo awakmu. Nah, masalah pertanyaan itu nanti saya tak kuliahnya di pertanyaan itu. Pertanyaan yang disampaikan deskripsinya adalah suaminya sudah sampai mengatakan ngusir istrinya. Ini termasuk kategori talak yang kinayah. Ngusir itu bisa jadi belum tentu itu sebagai, makanya ditekoni istrinya kudu datang dengan baik-baik, atau mungkin kalau tidak berani, ya utusan keluargane, pemasi, kopi, ngomong baik-baik. Misalnya masih, Dik, aku belum awakmu kok, maksudmu piye? Apa wis cerai? Maksudnya kok usir, kok adikku kok usir? Ini maksudmu piye? Karena masih kan pantes mawon nggih, pantese untuk wong tuane datang baik-baik. Itu maksudmu piye? Kalau misalnya dia mau berniat cerai, jatuh talak yang satu. Kalau ngeten Pak, itu kan dari saya pertanyaan. Masalahnya ini yang saya di kampung kan itu Pak, ketua dawis ngoten loh, ada yang kan boleh kau curhat ke ketuanya gitu. Nah itu ya curhat kayak gitu. Jadi dia nggak hanya sekali aja diusir ngoten kan, misalnya terus dia pulang terus nanti dijemput, 2 hari nanti dijemput, terus suatu saat misalnya ada masalah lagi, kono anu ki omahku, kowe kudu manut karo aturanku. Nah itu kudu manut aturanku. Itu sudah lama, tapi ini rumah tangga itu akhirnya sudah berjalan 25 tahun sebetulnya. Tapi kan pikir istrinya itu aku yo ngewangi kerja, yo anu kok aku sik diperlakukan seperti ini terus gitu loh. Nah itu. Nah, ini berarti tergantung ngeten. Jadi kita mengacu pada hukum yang konkret. Yang konkret itu artinya hukum yang berlaku di Indonesia. Itu tergantung jenengan. Kalau jenengan masih merasa bahwa pernikahan ini masih bisa dipertahankan, istrinya masih merasa bahwa ini dia sabar dan mampu menahan ini, dan tidak misalnya ngiman anaknya dan lain sebagainya. Kalau masih mampu mempertahankan, monggo wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, terus kemudian sholat kepada Gusti Allah. Ketika mboten mampu wis niki tidak pertahankan, niki hitungan awake dhewe, niki tak pertahankan. Iki justru akan kemadorotannya akan semakin besar. Maka ada hak bagi istri, namanya gugat cerai. Kalau memang sudah merasa bahwa ini sudah tidak
ada harapan lagi untuk diperbaiki. Ada manfaatnya. Nggih, artinya ketika ditik manfaatnya misalnya lagi manfaat dan madorotnya. Ini tidak wajib loh nggih. Ini tergantung dari yang saya istri. Ketika istri masih merasa masih mampu dan sabar, monggo dipertahankan silakan. Surga berarti jaminannya. Nggih, ganjarannya gede. Jaminannya surga, Mbak. Tapi dia punya prinsip loh, swarga ora gur kitok dalane akeh. Nah, itu Pak yang jadi masalah. Kadang-kadang suaminya itu suka seperti ini ke ibunya itu ngomong surgamu ning aku, nek kowe gak tak ridhoi besok mati pun juga ngoten lho. Lah, Itu loh Pak. suami yang itu. Nah, niku masalahnya kan orang kan gitu. Padahal Kanjeng Nabi mendawahkan ngoten niku. Wa ma ahanahunna illa la'in. Tidak ada seorang laki-laki yang menghinakan perempuan kecuali dia orang yang hina. Wa ma akraman nisa illa karim. Tidak ada seorang laki-laki yang memuliakan seorang perempuan kecuali dia orang yang mulia. Ya monggo niku tergantung karena kata yang kan cita-cita ketika seorang perempuan yang mau mempertahankan dengan tunggu terus kemudian suaminya berubah menjadi baik kan ikhtiarnya kata gitu. Jadi mungkin bisa dengan perhatian, bisa dengan tunggang dan lain sebagainya. Kalau masih merasa masih mampu monggo. Tapi ketika harus benar-benar betul mampu, ketika sudah tidak mampu, bukan berarti Islam tidak ada solusinya. Ini mau kenapa juga? Tapi ini benar-benar harus dipertimbangkan. Oke, harus dipertimbangkan. Nanti di situ mungkin sudah ada anak nih, sudah ada anak dan sebagainya. Karena itu prosesnya nanti runtutannya rada panjang mungkin. Ada hak asuh anak, terus kemudian harta gini dan lain sebagainya. Itu runtutannya ada. Makanya kan harus belum atur, pertimbangkan dulu madorot dan manfaatnya banyak. Ketika banyak madorotnya dan saya justru tidak akan bisa menjadi istri yang sholihah karena goro-goro saya tidak melakukan seperti ini, silakan. Walaupun dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi, nggih, abghadul halal ilallahi tolak. Barang sing halal tapi sing ora disenengi Gusti Allah itu adalah talak. Walaupun telah disenangi tapi ini jadi ketika ini jadi solusi kenapa tidak? Daripada saya di sini dosanya tambah oke, terus aku tidak bisa tenang, ibadah rasa tenang, rasa dan lain sebagainya lah. Monggo itu niku semua kembali kepada ingkang lampah. Ya, saya tidak memprovokasi apa-apa tapi ada jalan keluar seperti itu. Biasanya orang lanang egois, aku ora cerai kowe, gak nek cerai silakan gugat. Kulo dua kali nih. Walaupun masih 2 kali itu kan. Anu jenenge enten rencang sing kula critakne wau. Nggih, sing kula critakne wau. TKI dan TKW tadi. Kulo niku yang napa bantu dia mengajukan nek lanang niku istilahnya gugat permohonan talak. Di pengadilan agama. Kalau perempuan namanya gugat cerai, beda istilah. Jadi yang bisa menyebabkan seorang laki-laki, seorang suami atau seorang istri niku napa jenenge mengajukan gugatan permohonan talak atau gugatan cerai, diantaranya adalah konflik yang terus-menerus antara suami dan istri dan sudah tidak mungkin lagi untuk rukun. Yo, jalan terbaik adalah bisa. Dan itu nanti harus ada saksi-saksi yang saya urus karena kita di pengadilan. Nah, makanya niku harus dipertimbangkan matang-matang. Masalah kata-kata suami yang tadi, yang betul kelihatan ini malah ada omongan anaknya mau menjadikan istrinya itu janda gitu. Nah itu makanya digenap nih masuk mobil. Ya artinya dengan bahasa yang halus. Ya, maksudnya dengan pengen mentalak saya berarti itu sudah jatuh. Talak 1 ketika ngomong sekali. Ketika ngomongnya udah 2 kali ya dan diniati semua talak 2. Dan ketika sudah talak belum ada kata rujuk, niku nggih berarti belum tidak boleh hubungan suami istri.
Niki pentingnya baik suami atau istri niku ngertos nggih napa ngaji lah, orang ngaji berkaitan dengan hal yang seperti ini. Mulai wong lanang kok ojo gampang mengeluarkan kata-kata talak, pegat, emosi apapun jangan. Karena walaupun dalam keadaan bahkan orang yang sakron di dalam Fathul Karim itu dewa. Orang yang sakron, orang yang dalam keadaan napa jenenge mabuk. Misalnya minuman keras banyak sehingga sampai dia delembeng sampai muncul kata-kata talak. Jadi biarpun itu lewat SMS. Ya SMS sama saja dengan seharian SMS kan SMS ini kan pengganti dari mulut loh. Kalau jelas itu benar-benar dia sing nulis dia nggih ini sami mawon to talak. Cuma bahasanya bahasa lisan, kalau bahasa SMS, bahasa WA itu malah biasanya nulis bla 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 diomong gitu, didramatisir. Wes aku sudah tidak kita cerai saja. malah ungkapan dari hati. Jadi lewat telepon, lewat WA, lewat SMS. Jadi mau sampai dikatakan apa? Karena ini sesuatu yang sakral, tidak boleh buat mainan. Lah, salah satu alasan kenapa orang yang mabuk ini tetap jadi talaknya, tetap jatuh, itu sebagai hukuman dari perilaku dia yang buat saya pas lagi narkobanan, terus lagi hilang kesadaran, delembeng, muncul kata-kata talak, jadi minuman keras, kemudian sampai mabuk, asal muncul kata-kata talak atau cerai jadi. Lalu guyonan serius atau dalam keadaan sakron atau mabuk atau apa bahasanya di luar kontrol itu pun jadi. Ngerti nggih? Nek niku walianipun pripun? Pripun? Sing Perempuan yang bilang mboten. Jadi Perempuan 100 kali. Makanya pertimbangan di Islam itu biasanya wong lanang niku pikire rada tidak emosian, ora gampang mengucapkan kata-kata talak kecuali memang bener-bener dhewe wis. Nah, kalau perempuan ini kan emosian, lebih mengedepan perasaan, terus aku cerai nene, aku ora bakal jadi. Kalau hanya sebutan kata, kecuali kalau kemudian dia itu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dan diputus oleh hakim pengadilan yang bisa memutuskan ini adalah pengadilan. Konkretnya di permohonan talak pun juga seperti itu, karena kita berada di Indonesia. Di Indonesia itu yang berlaku adalah kompilasi hukum Islam. Jadi konkretnya seperti itu. Karena ini kan sesuatu yang konkret nggih. Nek pengen piye langkah-langkahnya nggih surat gugatan cerai, terus juga diajukan ke pengadilan dengan menjelaskan di situ kenapa, jadi alasannya kenapa memohon cerai itu disebutkan semua di surat gugatan itu. Salah satu kemudian yang bisa alasan bisa melakukan gugatan adalah ketika suami KDRT, itu bisa. Kalau nggak KDRT sulit nggih Pak? Cekcok, kalau memang cekcok terus menerus, ada saksinya, itu bisa. Karena di proses pengadilan itu tidak bisa kita ngomong hanya sebatas, tapi harus ada bukti dan saksi gitu. Ketika kita mengatakan ini kita sudah cekcok terus menerus, itu misalnya saksinya mungkin sopo ibu juga ini ngertos,
terus mungkin tahu sifat perangainya suami yang tidak begitu baik, itu kan bisa jadi nanti sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan mengabulkan gugatan dari istri. Karena pasti itu dipertimbangkan ya. Karena pertama harus mediasi dulu, mesti diislahkan iso. Pasti akan seperti itu, prosesnya seperti itu. Ketika proses mediasi sudah tidak bisa, ya wes dibuka di persidangan, piye. Nah, ketika misalnya suatu proses sudah sulit itu ketika suaminya datang dan berargumentasi kan itu loh. Ini pun juga sebetulnya Pak, istrinya maunya pokoknya minta cerai, tapi udah ngomong saya mau cerai, tapi suaminya pokoknya orang oleh nggak mau lah itu. Kata-katanya setiap hari itu nyakitin ngono loh, maksudnya dia kan wis kesel ngono omongan sing elek-elek gitu. Cuma aku duwe senjata kok nggih melepas karena dia nggak ada. Jauh di antaranya yang kalau tak bukan kombinasi hukum Islam, karena ini konkret karena kita berada di Indonesia yang berlaku adalah kombinasi hukum Islam. Seorang suami atau istri itu bisa melakukan gugatan permohonan talak atau gugatan cerai di antara satu penyebabnya suami punya sifat yang tidak baik, misalnya suka minuman keras, terus narkoba, terus judi, itu juga bisa sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Itu sudah sembuh Pak. Dulunya seperti itu, makanya dia bertahan 26 tahun ini karena dulunya ya begitu. Itu sudah sembuh. Tapi kata-kata nih itu loh yang wis kesel ngono. Ibunya tuh jangan bingung nih ngomong terus kan. Tak boleh aneh. Itu bisa diproses nih, karena ini yang berlaku ketika sudah ke pengadilan. Ya, ini yang berlaku adalah hukum kompilasi hukum Islam namanya. Itu sudah tersarikan dari berbagai macam kitab-kitab fikih, dari berbagai macam madhab sarikan dijadikan satu, dan yang berlaku di Indonesia adalah itu. Kompilasi hukum Islam itu isinya masalah pernikahan, masalah mawaris atau faraid, yang ketiga masalah hibah. Itu ada, itu sudah hukumnya ada di kompilasi hukum Islam. Ada pun beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan bagi seorang istri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suami adalah sebagai berikut. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang suka disembuhkan. 2. Suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan istrinya. 5. Suami mendapat cerai badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Mulane iku monggo pilihan direnungkan penrenung niku. Kira-kira sing iso dipertahankan apa tidak. Pertama nggih, problem niku nggih. Ya ndonga. Ada orang Islam ini mustahil bisa sabri Mas. Karena niku untuk menyelesaikan semua masalah ini. Niku ketika mau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan harus benar-benar dipersiapkan bukti misalnya. Kok istri mengatakan alasanku gugat cerai karena sudah sering cekcok,
niku kudu ada saksi nih, siapa sih ngerti? Misalnya bapak ibu atau siapalah sering ngerti nih. Atau kekerasan itu kira bisa jadi juga bukan hanya sekedar kekerasan fisik tuh. Kekerasan kekasaran kata-kata itu juga termasuk apa istilahnya? Kekerasan secara psikis nih. Bukan sekedar fisik tapi psikis. Nek dulu sampai kuwi ya, artinya dari narasi atau dari deskripsi yang disampaikan tadi sampai meninggung. Tapi aneh berarti kan diusir itu dipakani ya. Kan ibunya itu juga pegel tuh Pak. Kok ngomong kok yoyo terus baru kok diparani, terus ngomong kasar lagi terus minta maaf, minta kesempatan lagi. Ya Gitu loh. lah Lah niku kayak pegelne to Pak. dia dong butuh mesti dipakani. Gone psikiater. Mulai ini kan begitu Di rupiah. ketika terus menerus ya mungkin ibunya kan ngertos ya ini kok setiap kali seperti ini, setiap kali ada masalah sidik lesu terus kemudian diusir. Nah ini kan mungkin ibunya pasti tahu, ini bisa nanti sebagai saksi atau siapa lagi yang tahu lah, ini tutur adik informasi itu kalau mau melakukan gugatan. Ya itu istrinya itu mau cerai tapi dia bingung aku senjataku apa itu loh Pak karena sekarang tak sampaikan. Ada sanksinya ya. Iya. Harus ada saksi, harus ada saksi. Memang harus ada saksi. Kalau memang terjadi ketidakharmonisan yang terus-menerus di rumah tangga, diceritakan mau sedetail-detailnya. Jadi bahwa sering terjadi bahasanya kata 1, 2, 3 bahwa suami atau tergugat ini sering melakukan pengusiran, misalnya seperti itu dideskripsikan selengkap. Nanti itu sebagai pertimbangan hakim. Pernah melakukan nampar misalnya, pernah karena ini tiba-tiba dimaki-maki, dipisui misalnya, ditulis mau. Pernah ini sampai ke ngomong ke anaknya bahwa ibunya dan istrinya mau dijadikan sebagai janda. Ini ku dia apa? Itu sih ngomong anaknya. Nggih, ibu ya didadekne ngene lho, ben ibu mar tak dadekne rondo lah itu. Itu bisa nanti. Anaknya tuh ngomong kok ngono artinya apa? Anaknya kan ya walaupun saya SMP kan juga ndak. Pernah SMP anaknya. Hanya SMP ya. Artinya apa toh mah ngoten. Anake sing bingung. Nah, makanya dikenal maksudnya piye. Itu sebenarnya sudah bisa. Oke. Terus mau pertanyaan lagi. Pun gini Bu. Ingin tanya saya Pak. Bertanya. Oke, monggo. Ini saya hari ini saya di HP Pak ini, tapi mungkin itu cerita nyata. Itu saya tuh heran. Ada ustadz dia punya istri. Lepas itu dia nikah siri itu loh Pak. Itu sampai 4 kali. Terus pas itu diwawancarai. Nah Bapak itu seorang ustadz kalau melakukan itu apa nikah siri itu apa izin dengan istrinya diwawancara seperti itu. Ngapain saya izin sama istri lah? Tanggapannya lu kok semudah itu? Terus itu gimana kok? Ya tentu. Anunya itu gimana? Jelas pertama ustadz juga manusia. Jadi podo ae wong lanang itu. Podo mau. Walaupun ustadz atau orang ustadz itu ya ada kenapa nggih? Jadi nah, masalah itu memang ngeten. Ada neten kitab-kitab fikih klasik. Nggih, kitab-kitab fikih klasik yang belum dikonkretkan di kompilasi hukum Islam. Niku memang nikah lagi itu tidak harus seizin istri yang pertama. Tapi di dalam kompilasi hukum Islam ini ada syarat di sini. Dengan ada. Dengan download kompilasi hukum Islam teman-teman. Harus seizin kalau misalnya mau menikah yang kedua harus seizin istri yang pertama. Dan ini loh. Jadi mulai kan kalau nikah siri itu sah menggue agama. Mana orang sah menggue negara. Padahal kalau ini Saya heran itu
malah agama itu kan penting. Kenapa kok mengesahkan itu? Kan seorang ibu-ibu bagi seorang wanita toh. Kan rasanya siri itu kan tidak rela rasanya secara umum. Malah agama itu kan penting. Kenapa kok malah mengesahkan gitu? Gimana itu? Jadi Sahnya itu di mana? Mau jelas itu. sahnya menurut aturan benar, artinya itu. Nah, Kan ya dan terus kemudian berkembang. Oh ternyata kasus-kasus yang seperti itu kebanyakan merugikan pihak perempuan. Maka kemudian aktivis perempuan ini bersuara sehingga hukum yang tadinya seperti itu, hukum yang tadinya seperti itu, ini kemudian ketika jadi hukum positif di Indonesia, ini harus seizin istri, harus izin istri artinya nunggu pernikahannya dilakukan ustadz itu wong sah, nunggu agama sah, karena tidak melanggar aturan. Nah kemudian di negara biar undang-undang ini untuk melindungi hak-hak perempuan biar tidak merugikan istri yang biasanya istri yang pertama, istri yang mbok pertama lah. Baweknya. Tapi dampaknya Pak itu dari DHP itu akibat yang terakhir itu dari istri pertama sudah tersakiti toh. Otomatis kan berdosa dia menyakiti itu tadi. Ya mungkin. Akhirnya Dosa. kan terus jadi tidak nyaman, tidak mau cerai, namanya tetap istrinya, tapi suaminya seenaknya. Langgih makanya kan. Itu kan menimbulkan dosa. Mulane Quran itu fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi kon adil nikao wong wedok loro, telu, papat mawon. Tapi adil loh. Ning nek ora iso adil siji. Wah, lha sakniki niku sing syarat adil niku sing tidak urung tidak. Jadi adil itu permasalahan berkait duit tok boten, adil tidak hanya sebatas Memberi sesuatu. mungkin perempuan itu yang dibutuhkan bukan hanya materi ya penting tapi tidak hanya materi. Niku cuma mengharamkan poligami. Niku solusi juga di tempat-tempat yang saya. Niku nek jenengan mboten cocok, mboten senggih pun ora sah kemudian piye iki mboten. Jangan seperti itu. Karena di Suriah atau di negara-negara yang daerah perang, niku perbandingannya wong lanang karo wong wedok niku 1 banding 10 napa 1 banding pinten ngoten. Ini 9. Berarti 1 banding 9 nggih. Lah niki kan solusi. Nek ora monogami piye mesane sing ora bagian iki sing sewu. Enggak artinya buat. Artinya kita melihatnya bukan kasuistik nggih, tapi melihatnya secara umum. Nek jenengan misalnya tidak seneng tidak cocok dengan monogami ini pun tinggal dewi mawon. Ora enggak usah menjauh. Piye Gusti Allah iki? Oh lanang yang oleh papat atau wedok. Ora oleh misalnya protes Gusti Allah apa ngoten. Ketika betul bilang ya wes, saya tidak mau monogami. Suami saya sepenuhnya harus milik saya. Tidak boleh poligami. Misalnya mau enggak silakan. Nek aja sampai nyalahne hukumnya Gusti. Ngoten, nggih. Kanten niku cuma Islam memperbolehkan tapi syaratnya ketat, itu aslinya syaratnya sangat ketat. Terus tidak bisa memenuhi syarat itu. Yang ora memenuhi syarat itu, tapi tetap mawon selintutan, ya saya tapi ini nggih cara dia Gusti Allah nggih. Ketika ada dosa-dosa yang lain, napa? Ngelantarne istri yang pertama. Mungkin juga menyakiti istri yang kedua, ya ditelantarnya juga apalagi mobil ini wis dadi penyakit kadang-kadang niku. Enten wong niku sing mobilnya rapi. Dia padha ora sugih, enten lho. Kulo nggih gumun enten wong niku ganteng ora, sugih ora. Tapi nek ndi dia bojo. Lho niku aduh Pak. Nggih kula kan pengalaman nggih, saya tetangga itu kan banyak yang seperti itu, banyak poligami, yang orang pondok-pondok itu banyak poligami. Pokoknya begitu saya jatuh cinta, saya tuh harus menikahi dia. Dia katanya begitu. Itu beneran saya ngobrol Sing sendiri. salah niku sing lanang apa sing wedok? Sing wedok kok ya. Dasarnya suka sama si
Iya, beneran Pak. Saya punya beneran. Beneran Pak. Ini saudara saya dia makanya beneran kan di sana. ada itu terjadi gitu. Iya, ada, Pak. Ada. Istrinya dan harus menerima. Nek aku rapi kowe gak oleh protes karena saya jatuh cinta dan dihukum itu Saya suka ada. sama suka itu Boleh. Nggih. Nggih. Boleh. Tapi ketika nanti di serah karena kan ngeten nggih. Karena kan sering nggih di masalah pernikahan itu sering misalnya Pak Naim masih nikah ngoten niki ben sah nungguwe agama ya sah nungguwe negara kan ngoten. Itu istri yang kedua kan dapat bisa menjadi istri yang sah atas secara administrasi Disahkan juga. disahkan juga. Iya. Karena sudah terjadi mungkin. Bukan Pak, mau nikah itu dia sing wedok ya kudu gelem tanda tangan di atas Oh, notaris. burung. Iya. berarti yang berarti Maksudnya ngeten, dia sih pokoknya aku kok jatuh cinta neng, aku ya kudu ngijini. Dia prinsipnya begitu gitu loh. Berarti ya memang ini Sing laki-laki itu prinsipnya. ngeten, pengorbanan Boleh aku seorang jemput. ini pengorbanan seorang ngeten kan saya. Jadi kan tidak menerima iya namanya mungkin kita nggak menerima gitu. Mas nggih. Tapi bisa jadi istri ini wow, istri yang dipoligami itu bisa jadi dia menerima. Menerima kan dia takut Pak. Takut. Ya apa alasannya? Iya. karena takut memaksa. Akhirnya kan Waduh, Mbak Malah itu terakhir orang tidak ada tidak tamu. tapi yang saya heran itu loh Pak. Yang saya heran cuma dia ngomong satu hal itu loh. Pokoknya di hadis itu ada Mbak, kalau saya lagi jatuh cinta, saya sedang jatuh cinta dan saya mampu untuk ngopeni, saya boleh untuk menikah. Harus. Loh, harus toh. Dia memakai bahasa-bahasa agama. Dalil-dalil agama. Asli nafsu ini kepentingan. Oh, ada menangi diri. Jadi melegitimasi nafsunya itu dengan Mengatasnamakan agama. kalau pada atas nama agama itu jadi pantas. Ngapunten nggih, iki saudara saya yang jenggot-jenggot itu memang. Nah, Tetangga. Nggih, mulane Saya kan banyak saudara gitu. Tapi ada Pak ini saya ada lagi di TV saya kan. Menarik makanya. Itu ada. nah, Mumpung ada Nggih, kesempatan. nggih, monggo, Saya monggo. lihat di TV jarang Maghrib. itu wilayah sana itu ketat. Misalnya Siri isi diurus begitu, RT-nya ngurus. Ini janda, tapi kok ada di situ apa Siri? Coba kalau Siri itu dia minta izin istri apa enggak? Gitu ada dia gitu. Nah itu sebetulnya katanya setelah saya ini dulu, yang saya tanya izin istri dan disahkan dengan KUA. KUA-nya itu belum mengesahkan, itu namanya baru RT wilayah situ menerima. Selama itu tidak ada itu yuk tidak boleh, itu lingkungan sana wilayah sana seperti itu. mulane kan Menganu aturan lah, sedikit menjadi memberi nggih. pelajaran. Jadi aturan ya. Ya tidak seenaknya sendiri. Ya memang niku sesuatu yang selalu karena apa? Karena antara wong lanang karo itu duwe kepentingan dhewe-dhewe ngoten lho. Jadi niku pasti akan selalu ada tarik menarik dan akan melegitimasi semuanya dengan dalil. Mulane nggih muga-muga Tidak ada di sini. kayak kula iki sama muga-muga mboten lah. Jangan Jatuh cinta tidak bisa ditolak loh Pak. Bablo malam. Nggih, pun mawon nggih. Nggih. Bisa sambung lagi. Ya. Kali monggo nanti. Seru. Menarik. Jadi misalnya diskusi nopo tema nopo itu timbangannya mungkin kita mungkin terlalu terlalu menutup karena harus sesuai dengan bahasa yang ada di kitab. Monggo silakan misalnya nanti tema nopo nanti Yang kita terjadi di lingkungan Iya, misalnya oh, terjadi. silakan nanti. Biar Tapi udah ada, misalnya seminggu sebelumnya nanti biar nanti jawaban jawabnya biar lebih di referensinya digolek dengan. Iya, ngatur mawon. Ibu coba semak maghrib. Buatan kira lain pun yang pangapunten. Iya, akhiran berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.